Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kami berada di kawasan Jabal Rahmah atau di Padang Arafah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa haji itu adalah Arafah, Al-Hajju Arafah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengulas bagaimana tentang sejarah Arafah itu. Mungkin ada jamaah yang belum mengenal secara detail tentang Arafah itu, maka pada kesempatan ini kami hadir bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Zuhair, insyaallah akan memberitahukan kepada kita semua tentang apa sejarah daripada Arafah itu. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, insyaallah, alhamdulillah. Sekarang saat kita berdiri di Padang Arafah ini, ya tentu di belakang kita ini ada Jabal Rahmah, ya, yang biasa orang-orang Indonesia, ya, sebagian daripada syubhatnya itu bahwa menulis nama di atas itu. Nah, mungkin nanti juga diberikan edukasi. Nah, apakah benar apa tidak? Fadhal Ustaz. Oke, kita awali dengan yang tadi. Iya, yang tadi. Ya, oke. Bahasan mengenai kenapa orang-orang banyak yang menuliskan nama, kemudian bahkan beranggapan bahwa kalau mau minta doa, doanya di sini. Kalau mau minta jodoh, doanya di sini. Bahkan ada yang nyimpan foto di situ. Nah, itu sebenarnya mungkin asal usulnya ya. Asal usulnya Jabal Rahmah itu ada kisah yang menyebutkan bahwa memang ada sebagian kitab yang menyebut bahwa Jabal Rahmah ini merupakan tempat di mana bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Kemudian ada orang yang menyambung-nyambungkan. Cocok logi. Ketika disinilah Nabi Adam bertemu dengan Hawa, jodohnya. Jodohnya ya. Ibunda Hawa. Ibunda Hawa. Kemudian di sini maka menjadi orang-orang beranggapan di sinilah tempat yang tepat untuk meminta jodoh. Padahal itu tidak ada dasarnya. Nah, ada dasarnya. Kalau mau minta jodoh, lebih mustajab di Masjidil Haram. Ya, baik, itulah jamaah sekalian, kalau minta jodoh Masjidil Haram. Apalagi kalau bisa dapat di Multazam. Betul, Multazam ya. Dan itu lebih ada dasarnya. Betul. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Dan mengenai Jabal Rahmah ini ada beberapa kisah sejarah yang dapat kita ceritakan di sini. Yang pertama tentunya adalah berkaitan dengan haji. Ya. Jadi Rasulullah berkata Al-Hajju Arafah. Jadi udah sebutin. Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya adalah Arafah. Dan rukun untuk wukuf di Arafah ini dia rukun yang paling puncak. Dan dia tidak bisa digantikan dan dia harus dilaksanakan bahkan oleh jamaah yang sakit. Kalau di Arafah ini ada istilahnya safari wukuf. Jadi jamaah haji yang bahkan karena sakitnya perlu di opname, mereka didatangkan menggunakan ambulans. Diantarkan ke sini untuk kemudian sekedar lewat untuk melaksanakan ibadah yang namanya wukuf di Arafah. Jadi sekedar lewat aja, Ustaz? Sekedar lewat sudah mencukupi untuk sebuah menggugurkan rukun tersebut. Ini rukun tidak bisa digantikan, tidak bisa dibatalkan. Kalau dia terlewat untuk wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut, maka dianggap belum melaksanakan haji. Itu yang pertama mengenai haji. Kemudian yang kedua adalah di tempat ini bukan di puncaknya, tapi di satu sisi dari Gunung Jabal Rahmah ini Rasulullah SAW melaksanakan wukuf. Beliau berkata ketika berwukuf tersebut, saya berdiri di sini, tetapi seluruh padang Arafah merupakan tempat wukuf. Jadi tidak harus
misalkan jamaah sekalian diberikan kesempatan untuk melaksanakan haji, amin, 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 amin ya Allah. Amin. Kalau berada di Padang Arafah, maka itu semuanya sudah mencakup tempat untuk melaksanakan ibadah. Nggak mesti di atas gunung sana. Apalagi kalau di musim panas. Ya, apalagi sudah sepuh. Panas. Betul. Biasanya jamaah Indonesia tendanya itu agak jauh dari gunung ini. Karena Jabal atau Padang Arafah itu luasnya kurang lebih 4 km dikali 4 km. Jabal Rahmah ini merupakan salah satu tempat yang berada di tengahnya. Ya, betul. Kemudian saat itu ketika Rasulullah wukuf, dan kemudian disitulah Rasulullah SAW melaksanakan wukufnya, dan disitulah Rasulullah menyampaikan khutbah wada pada haji wada tersebut pada tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah menyampaikan khutbahnya, kemudian khutbah tersebut mencakup poin-poin penting mengenai nilai-nilai Islam, tentang keadilan, tentang kemudian situ Rasulullah menyebut tentang kehormatan seorang muslim dan juga bahkan kedudukan wanita di dalam Islam. Masya Allah. Itu terjadi di area yang berdekatan dengan tempat kita berdiri sekarang. Tapi tempat Rasulullah wukuf tidak bisa ditetapkan. Banyak sejarawan yang menyebutkan di salah satu lerengnya. Salah satu lereng dari Jabal Rahmah berada di kita sekarang. Dan kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika itu hari Jumat, yang saat itu Rasulullah SAW berhaji, itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan suatu ayat di surat Al-Maidah, "Asyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam." Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Rasulullah SAW dan menyebutkan agama Islam. Jadi di dalam literatur keagamaan itu tidak ada nama agama, tidak itu Yahudi, tidak itu Nasrani yang disebutkan oleh Allah secara langsung bahwa saya ridhoi agama Islam sebagai agama yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu menjadi penanda bahwa yang pertama tentunya adalah keridhaan Allah terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan juga itu disebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah sempurna agama yang telah aku wahyukan kepada wahai Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Mengenai dua sejarah penting mengenai historis daripada haji, mengenai ayat tadi. Baik, untuk sendiri Ustaz, penamaan Arafah apakah ada referensi sendiri atau penamaan Arafah ini ada kenapa dikatakan hari Arafah? Ada beberapa pendapat. Yang pertama Arafah, yang ada yang menyebutnya karena memang itu hari yang ma'ruf. Hari yang ma'ruf, dan kemudian tempatnya ini juga tempat yang ma'ruf. Maka dikatakan Arafah. Maka dinamakan Arafah. Kemudian yang kedua ada yang menyebutkan bahwa disinilah Allah Subhanahu Wa Taala menuntun kepada Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari surga beberapa kalimat. Yang kemudian itu merupakan kalimat taubatnya Nabi Adam. Baik, tadi saya menyebutkan bahwa ini adalah hari Rasulullah SAW mengatakan khutbatul wada, artinya wada perpisahan. Berarti setelah itu Nabi udah nggak berhaji lagi. Haji terakhir yang oleh Rasulullah SAW. Dan dari haji yang dilaksanakan pada tahun tersebut, Rasulullah sudah memberikan isyarat bahwa beliau akan meninggalkan dunia. Bahkan Rasulullah juga menyebutkan khudhu anni manasikakum. Jadi manasik-manasik yang dilaksanakan pada saat Rasulullah berhaji tersebut menjadi dasar yang kemudian amalannya kita ikuti sampai hari ini. Masya Allah. Mengenai khutbah wada. Baik, Masya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita telah mendengar bersama kenapa dikatakan hari Arafah, apa historisnya daripada Jabal Rahmah dan Arafah itu sendiri, dan apa yang dilakukan jamaah haji ketika pada hari Arafah itu. Semoga ini bisa menjadi nilai tambah untuk para jamaah sekalian yang sudah berhaji, berumroh, ataupun yang belum. Dan insya Allah semua kita akan dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke sini pada tanggal 9 Zulhijjah dan berwukuf semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian jumpa kita pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan berjumpa di tempat-tempat yang lain yang insya Allah tentu tidak kalah menariknya lagi. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.